Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Saripul Amir. Kali ini kemarin saya lagi sering upload video mukbang ya. Tapi kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai keseharian. Ya, beginilah keseharian saya teman-teman ya. Setiap pagi yang jelas siap-siap bangun pagi, mandi, sholat, sarapan, dan menjalankan tugas negara, rutinitas kesehari-harian. Mengajar. Kali ini saya mengajarnya, tugasnya emang sudah 2 tahun kesini ya. Itu ditugaskan di SMP Negeri 16 Jakarta ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang alumni SMP Negeri 16 Jakarta, bisalah ketemu saya di sini gitu ya. Sedikit bercerita, dari kemarin itu lumayan sangat-sangat sibuk ya, karena pas kemarin di tahun September, kalau September Oktober ya, bulan September itu sendiri saya akhirnya terpanggil untuk mengikuti melaksanakan PPG ya, sertifikasi. Alhamdulillah sudah selesai, hampir kurang lebih 3,5 bulan itu berkutat, atau dengan istilahnya deadline pagi Zoom, tugasnya sore harus segera upload LK1.1 dan lain sebagainya gitu ya. Sampai alhamdulillah sekarang sudah lulus ya, sudah lulus sertifikasinya. Mudah-mudahan dengan lulusnya sertifikasi ini nantinya ya tentunya ada sesuatu lah, mudah-mudahan mengikutinya dengan sendirinya gitu ya. Cuman di sini kalau SKL sih sudah dapat ya, alhamdulillah. Saya sendiri UNJ LPTK-nya Universitas Negeri Yogyakarta, lumayan sangat aktif dan sangat cepat sekali prosesnya. Kita nggak pakai setelah lulus kurang lebih sekitar 20 hari apa 17 hari gitu ya, itu SKL sudah terbit, sehingga nomor sertifikasi dan tanggal sertifikasi yudisiumnya sudah bisa diinfo di info GTK atau di Dapodik lewat operator sekolah. Mudah-mudahan itu juga udah muncul di situ. Saya lihat di info data di kita sudah muncul, jadi prosesnya cepat. Cuman yang masih bukan pikiran ya istilahnya ya, emang deadline saya, emang sengaja saya deadline mumpung ya, kata teman-teman sih usia masih muda ya, masih muda gitu ya, mumpung masih muda, kejar karir ya, berusaha yang jelas rapih. Dari sertifikasi ini saya sudah daftar dan sudah lulus ya, tahap 1 dan tahapnya sudah lulus, untuk mengikuti CGP atau calon guru penggerak gitu ya. Alhamdulillah SC dan CP kemarin pada tahap 1 sudah dinyatakan lolos ya, di SIM PKB sudah terlihat. Terus yang simulasi mengajar dan wawancara masuk ke tahap 2 itu berarti sudah lolos juga, ada hasilnya, sudah terlihat pengumumannya. Tinggal nanti saya konfirmasi kesediaan. Infonya sih bulan Maret nanti ya, bulan Maret nanti akan mulai ada konfirmasi untuk kesediaan mulai pendidikan calon guru penggeraknya. Mudah-mudahan, karena calon guru penggerak ini juga lumayan panjang juga durasi waktunya. Dari mulai kemarin saya mulai upload berkas yang pertama pendaftaran itu kurang lebih sudah hampir 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya. Sekarang baru pengumuman lulusnya, lolos semuanya. Terus nanti pendidikannya itu kurang lebih juga 6 bulan ya, 6 bulan itu bisa ada daring dan luring, dan tentunya di situ nanti tugas-tugasnya sangat banyak ya. Saya sih tetap optimis, tetap semangat. Yang jelas sesuatu yang indah itu pasti akan sampai juga ya. Sesuatu yang indah itu gitu ya, indah pada waktunya, mudah-mudahan seperti itu. Yang jelas kalau saat ini sih prioritas saya yang jelas bukan berarti saya harus mengejar ya, yang jelas nggak mengejar. Sebagai guru ASN ya tentunya sudah sertifikasi, dan sekarang program pemerintah kementerian juga naik guru penggerak. Mudah-mudahan nanti setelah selesai semua ya, nanti ada peningkatan karir lagi tentunya gitu ya. Kita sih sebagai pendidik atau karena sekarang juga kan emang istilahnya programnya banyak. Selain di sini juga saya sebagai
staf akademik kurikulum juga, ada wali kelas juga, ada pembina ekstrakurikuler pramuka juga, ketua koordinator P5 project juga, terus ketua PMM juga ya, para pemuda mengajar ya. Tentunya banyak sekali tugas-tugas di belakang yang harus saya selesaikan, tapi saya jalanin, yang penting ikhlas ya. Sekarang itu nggak ada yang nggak bisa ya, semua wajib bisa. Yang jelas YouTube juga sudah ada gitu ya, kita tutorial juga udah. Kalaupun nanti kita menemukan kendala atau apa istilahnya yang kita belum mengerti, kita cari sumbernya. YouTube juga banyak ya, banyak tutorial mengenai PMM dan lain sebagainya gitu ya. Cuman kadang waktunya aja gitu ya, waktunya kita harus benar-benar siap gitu ya, istilahnya menjadwalkan atau mengkotak-kotak waktunya gitu ya. Kesibukan mengajar kan, kalau mengajar itu sendiri kan dari mulai jam setengah 7 sampai jam 15 ya, jam 6.30 sampai jam 15 itu khusus mengajarnya saja gitu ya, belum nanti ada briefing segala macam. Tentunya kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita juga gitu ya. Tapi ya semuanya ini harus kita syukurin ya teman-teman ya, harus kita syukurin gitu ya, bahwa segala sesuatu yang indah pasti akan sampai juga kalau kita benar-benar ikhlas niatnya gitu ya, mencerdaskan anak bangsa. Karena sekarang itu jadi guru itu sebenarnya susah-susah gampang ya, gampang-gampang susah gampang. Dibilang susah ya emang susah ya, kalau kita jiwanya enggak, panggilan jiwa sebagai pendidik ya susah gitu ya. Tapi kalau kita sudah ikhlas gitu ya, insya Allah pekerjaan yang sampai dunia dan akhir. Buat murid-muridku ya, saat ini saya sendiri ngajar hampir berapa kelas tuh. Saya ngajar informatika dan 4 kelas, 3 kali 4, 12 jam. Terus saya bahasa Indonesianya itu 2 kelas, 6 kali 2 berarti 12. Total 24 jam itu sudah lumayan ya, satu minggu udah lumayan cukup itu, satu minggu lumayan padat 24 jam. Soalnya ditambah lagi sebagai tugas tambahan ada sebagai wali kelas, terus pembina ekstrakurikuler pramuka, terus ada staf akademik, terus saya ketua PMM, terus ketua project P5 ya pada sini. Jadi ya lumayan padat ya. Jadi vlog saya saya ini kurang terarah ya, nggak apa-apa ya, hanya bercerita keseharian ya buat murid-murid saya. Mungkin karena subscriber saya banyak kan juga dari murid saya juga banyak di sini, lumayan kadang sering bertanya, Pak cerita dong Pak, sepil gitu ya, ngapain sih sebenarnya sebagai guru tuh harus bagaimana ya. Bapak sendiri ya kadang apa ya, kalau guru tuh kadang tiba-tiba siswa juga yang nanya, Pak lulusannya mana, ya saya jelaskan S1 saya komputer, S2-nya bahasa Indonesia ya, Eskom MPD itu yang riwayat saya, SD SMP SMA itu ya, D3 saya sendiri mulai dari D3 ya. Setelah SD SMP SMA saya D3 dulu, D3 S1 baru S2 gitu. Jadi ngerasain yang namanya TA, skripsi sama tesis itu tiga-tiganya saya lahap semua, insya Allah. Di situ banyak banget ilmunya, pengalamannya gitu ya. Yang jelas saya pingin ngasih, bukan ujangan, pasti murid saya ini pada nonton semua di sini ya, dari kelas 7, 8, 9, karena banyak kan subscriber saya itu murid saya sendiri gitu ya, yang pada pingin tahu itu mengenai saya. Kadang minta apa, saya subscribernya gitu ya, terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang jelas ya itulah sedikit tentang saya gitu ya. Yang jelas kalau kita emang punya cita-cita, kalian nanti suatu saat ingin punya cita-cita ya, mau jadi guru, mau jadi polisi, dokter ya, nggak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin kalau kita mau mengusahakan ya, berusaha ya, doa gitu ya. Dan untuk murid saya, terutama untuk murid saya, jangan lupa yang beragama Islam ya, karena saya sendiri Islam, sholat 5 waktunya ya, ada sholat duhanya, kalau malam kalau bisa tahajud gitu ya, puasa boleh Senin Kamis juga dilaksanakan ya sebagai orang Islam. Karena kalau
saya sendiri suka ngaji atau suka dengerin petuah-petuah lewat YouTube kadang ya, kadang ngeri juga itu katanya akhir zaman, benar akhir zaman gitu ya. Sudah akhir zaman gitu ya, jangan yang neko-neko ya murid-murid saya ya, sekolah baik yang benar gitu, belajar nanti buat masa depan kalian gitu ya, karena kita sendiri yang mengusahakan bukan orang lain ya. Jadikan hari ini lebih baik lagi dari hari kemarin ya. Oh ya, saya juga teman saya, murid saya, kadang teman juga sering nanya, Pak sepil dong Pak mengenai tulisan bukunya, buku tulisannya. Saya juga udah alhamdulillah udah ada 3 buku yang sudah publish ya, bahkan sudah sampai ke ada di Tokopedia juga ada sih, ada 4 judul buku ya, cuman semuanya fiksi semua, buku fiksi semua gitu ya, novel ya. Yang pertama itu judulnya Bismillah Kupilih Profesi Mulia. Yang keduanya ada Dialah El Mirza. Yang ketiga itu Begitu Berharga Air Matamu Ibu. Dan yang keempat Misteri Cinta Emra. Mudah-mudahan ada 2 buku lagi yang akan segera rilis atau publish ya, lagi ke pengurus, lagi diurus dulu ya, belum selesai juga, bentar lagi selesai gitu ya. Judulnya ada Gesper Petaka, itu buku kelima, dan buku keenamnya insya Allah ada buku yang berjudul Ada Cerita di SMP Johan dan Dayana. Semuanya fiksi karena saya sejauh ini masih senang main di fiksi ya. Kalau fiksi itu enak, bebas gitu ya, gitu ya. Ya teman-teman semuanya, untuk semuanya mohon maaf kalau sedikit melimet ngomongnya, yang jelas itu saja ya. Kalau kalian merasa terhibur, suka ya dengan obrolan ringan saya di sini ya, silakan boleh komen di bawah ya, di kolom komen ya. Like, share kalau perlu, kalau kalian merasa perlu di share, tapi mohon komennya yang sopan gitu ya, nanti saya baca, saya balas satu persatu gitu ya. Karena jangan komen-komen yang aneh-aneh, karena saya juga ini YouTube-nya bukan YouTube yang bagaimana ya, hanya hiburan, hanya sedikit buat bercerita saja gitu ya. Jadi bukan yang komersil atau bagaimana gitu ya, hanya buat hiburan saja. Oke, sampai di sini dulu karena waktunya sudah berapa? 12:29 menit, dan sekarang sudah mau masuk jam pertama. Saya akan mengajar di jam pertama di kelas 9D ya, 9D. Tadi habis acara rapi bersih, sekarang mau yang oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.